Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto hari Senin tanggal 24 Februari kemarin sudah meluncurkan Danantara. Ini badan pengelola investasi yang disebut oleh Pak Prabowo menjadi wealth fund terbesar, satu yang terbesar di dunia. Nah, Pak Prabowo kelihatannya optimis, sangat sumringah. Tapi kalau kita lihat reaksi pasar maupun reaksi netizen itu kok berbeda sekali ya. Netizen banyak yang menyerukan penarikan dana dari bank-bank pemerintah, sementara pasar tiba-tiba kebakaran gitu ya. Saham-saham, terutama saham Himbara, bank milik pemerintah itu anjlok. Oke, saya akan ajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ya, Erzu. yes, ini mohon pencerahan. Wah, gitu ya. Karena ini saya jadi ingat sebuah atau film atau novel saya lupa, Satu Bantal Dua Mimpi gitu. Pak, mimpi antara rakyat Indonesia dengan Pak Prabowo itu berbeda. Mimpi pasar juga berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi begini, Mas Erzu. Danantara ini ide bagus. Ya, Sudah digagas sejak lama, bahkan sejak Pak Tanri Mitro. Abeng, ya, Oh, Menteri Bahkan BUMN, Pak Mitro juga Pak lebih. Harto. Iya, iya, iya. Oh ya, tetapi yang tercatat dalam Hmm. sejarah itu Hmm. mulainya di akhir pemerintahan Pak Harto, Oh. 98, gitu ya. Hmm. Hmm. Tanri Abeng ingin mendorong Indonesia Incorporation. Dan waktu itu Kementerian BUMN, Kementerian Negara. Hmm. Jadi sesuatu yang memang didesain sangat light. Karena saya rasa tugasnya adalah untuk membentuk holding itu tadi, Indonesia Hmm. Incorporation. Hmm. Tapi kemudian krisis ekonomi Hmm. berujung pada justru divestasi Hmm. besar-besaran BUMN untuk menutup hutang. Apalagi ini apa dorongan dari IMF gitu ya untuk melepas beberapa BUMN untuk mendorong ekonomi pasar gitu ya. Hmm. Nah, rencana ini sebenarnya menggelinding terus, tapi belum dapat momentum. Nah, momentumnya ya alhamdulillah baru dapat sekarang ini. Hmm. Tapi ide bagus, rencana bagus, kalau eksekusinya kurang bagus ya ujung-ujungnya tidak akan mengembirakan. Jadi apa yang Mas Hersu tadi sampaikan, satu bantal dua mimpi itu Hmm. analogi yang tepat sekali. Hmm. Karena ada optimisme yang luar biasa dari teman-teman di pemerintahan, Hmm. sementara itu ada Season saya. skeptisism yang Mhm. luar biasa dari masyarakat, dari pelaku pasar modal, dari apa investor. Ya. Saya rasa karena salah satu faktor adalah komunikasi yang sangat buruk. Mhm. Jadi ada banyak hal penting terkait dengan pembentukan Danantara ini dilakukan secara tertutup dan terburu-buru. Ya. Mhm. Bahkan sampai pembahasan Undang-Undang BUMN pun kan dikebut. Ya, ya, ya. Kemudian tidak ada naskah akademis yang proper, tidak ada public discourse Mhm. yang komprehensif gitu ya. Jadi masyarakat, eh, dunia usaha, investor ini eh, tidak tidak terinform gitu ya. Mhm. Kemudian ketika proses pembentukannya pun secara komunikasi juga tidak dijalankan dengan proper. Statement dari pemerintah itu cenderung sepotong-sepotong Mhm. lewat doorstop. Mhm. Rencana sebesar ini informasinya harus komprehensif gitu ya, sehingga tidak ada misinterpretation dari pasar gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya saat ini adalah distrust yang luar biasa. Jadi Mhm. ada trust deficit yang luar biasa yang dialami oleh Danantara. Mhm. Jadi kalau kita lihat indeks saham gabungan kita mengalami penurunan, Mhm. kemudian saham-saham Himbara juga mengalami penurunan, Mhm. lebih dramatis ya penurunannya dibanding negara-negara di kawasan. Saya rasa faktor distrust terhadap dan antara ini bermain cukup penting perannya dalam Mhm. masalah penurunan indeks ini. Karena BUMN itu kan market cap-nya cukup dominan di pasar modal Indonesia, Yes. apalagi Mhm. tiga bank terbesar itu sangat dominan di Ya. industri perbankan maupun dalam market caps pasar modal kita secara Mhm. keseluruhan.
Ya, oke. Selain soal komunikasi, tetapi juga fakta-fakta yang muncul itu menunjukkan juga ini membuat tambah orang makin curiga. Misalnya kan sesungguhnya ini sebenarnya sudah ditunjuk sebagai eh, kepalanya sebelumnya itu Pak Mulyaman Hadad gitu ya. Terus bagaimana terus kemudian muncul soal isu bagaimana dia dijegal di DPR melalui undang-undang yang batas usia sampai yang 60 tahun Ya. saja gitu. Dan kemudian jatuhnya ini harus kita sebut juga bahwa di sosial itu sebenarnya lu lagi itu ya orang-orang sebut orang-orang Erick Thohir orang seperti kemudian juga orangnya Pak Luhut dalam hal ini Pandu Sahrir dan sebagainya meskipun dijelaskan bahwa Pandu Sahrir ini profesional rapornya mentereng tapi orang akan lihat faktor Pak Luhut itu juga menjadi faktor faktor Ya, distrust yang ya. sangat besar gitu. Ya, jadi memang ada tiga hal yang harus dihindari kalau kita ingin membentuk tim yang profesional gitu ya. Hmm. Yang pertama adalah nepotisme, Yes. yang kedua adalah koncoisme, yang Hmm. ketiga adalah tim sesisme. Pul, apa bedanya itu Ah, nepotisme sama yang koncoisme? terakhir ini sangat kentara, sangat dominan di mana-mana. Ketika pasar, ketika publik melihat proses seleksinya itu hanya menggunakan tiga parameter itu, Hmm. distrust akan makin menganga. Tapi dalam konteks ini, saya cenderung untuk giving the benefit of the doubt gitu ya. Mhm. Positive thinking sampai ternyata tidak baik-baik saja, kita baru kritisi habis-habisan gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, terkait penunjukan misalnya eh, Pak Erick Thohir Hmm. dalam posisi Ketua Dewan Pengawas. Nah, ini kan ex officio. Memang di banyak negara Ketua Dewan Pengawas lembaga seperti ini umumnya adalah Kementerian Keuangan. Hmm. Karena BUMN ada di bawah Kementerian Keuangan. Tapi karena ini eh, asetnya lewat Kementerian Keuangan, tapi manajemennya, pengaturannya, regulasinya oleh Kementerian BUMN, maka dua-duanya ada dalam Dewan Pengawas. Tapi ini ex officio. Nah, terkait dengan eh, Pak Rosan dan Pandu Syahrir, nah mereka berdua betul punya background profesional yang meyakinkan. Tapi dengan nuansa tiga hal tadi itu, nepotisme, koncoisme, kemudian tim sesisme, beban bagi mereka berdua sangat berat. Karena mereka berdua memulai memimpin Danantara ini dengan defisit trust. Hmm. Jadi betul-betul harus kinerjanya kinclong, harus menunjukkan bisa independen, tidak ada unsur politisasi, trust itu baru terbangun. Berbeda misalnya ketika yang memimpin itu adalah orang-orang yang terlepas dari tiga unsur tadi, dia Ya. lebih enak itu gebernya apa menjalankannya karena trust sudah dipegang sejak awal. Saya rasa tidak masalah, tetapi membuat tugas ini makin berat karena diawali dari defisit trust Ya. gitu. Hmm. Ya, dan jangan lupa menyebut Doni Oskaria juga ada kaitannya dengan dikait-kaitkan dengan Raffi Ahmad dan sebagainya. Ini Iya, kan figur yang iya. kontroversial dan juga di perangkap jabatan itu yang juga disorot ya. Karena ini kan perusahaan yang gede banget gitu dirangkap CEO-nya itu seorang menteri investasi, kemudian COO-nya itu adalah seorang wakil menteri negeri, wakil menteri BUMN. Kayak nggak ada orang aja gitu dan kayak tautnya ini semua mau dikelola di satu tangan gitu kesannya yang muncul di publik itu. Ya, ini merupakan isu yang luar biasa strategis gitu ya. Rakyat berhak mendapatkan yang terbaik, Ya. termasuk outcome dari Danantara ini. Ketika seseorang ditunjuk untuk memimpin dan dia hanya mengalokasikan separuh waktunya, dijamin rakyat tidak mendapatkan haknya, rakyat tidak mendapatkan Yes. yang terbaik. Jadi memang ini logis aja rangkap jabatan untuk posisi sestrategis ini harusnya diharamkan. Mhm. Walaupun dikatakan sinergi ini dan lain sebagainya. Mhm. Tapi dalam faktanya, memimpin Danantara atau memimpin salah satu arm di bawah Danantara itu butuh full komitmen, Betul. waktu, energi, pikiran begitu. Dan 24 jam, 7 hari seminggu saja barangkali kurang gitu ya. Apalagi ketika harus dibagi dengan hal-hal yang lain. Saya intens ya sebagai advisor di beberapa tempat
berinteraksi dengan CEO perusahaan-perusahaan. Hmm. Nah, perusahaan yang profesional, yang bisa tumbuh, bisa kompetitif, menjadi pemenang di bidangnya, itu selalu dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang full Hmm. komitmen. Hmm. Jadi all out, fokus memimpin lembaganya. Ini hanya satu perusahaan. Dan antara ini adalah holding yang membawahi puluhan, 40 sekian BUMN strategis. Ya, Jadi saya rasa memang harus kita terus suarakan agar siapapun yang memegang jabatan di Danantara ini tidak boleh punya jabatan rangkap. hmm. Dikhawatirkan ya, selain masalah waktu yang tidak eh, memadai untuk Hmm. fokus kepada Danantara. Yang kedua, instead of ada harmonisasi dengan lembaga lain, justru yang muncul nanti konflik kepentingan. Betul. Hmm. Jadi saya rasa perlu disuarakan terus ini Mas. Hmm. Siapapun yang pegang ini harus memberikan yang terbaik kepada rakyat. Salah satu indikasi awalnya adalah seluruh waktunya didedikasikan untuk Danantara. Oke, sebelum kita ngomongin apanya ya, eh, idealnya itu seperti apa, kan supaya kita nggak dianggap nyinyir saja gitu ya. Mari kita beri catatan-catatan lain di luar yang saya tanyakan tadi. Menurut Anda apa Pak, yang kemudian kenapa muncul public distrust yang luar biasa dari publik tadi? Karena dalam 10 tahun terakhir ini rakyat itu dihantam dengan berbagai berita buruk gitu ya. Nah, itu Ada poinnya ya. kasus Hmm. korupsi Pertamina yang baru saja lewat, Hmm. ada kasus korupsi Timah, Hmm. kemudian yang paling menyakitkan adalah kasus korupsi asuransi Jiwasraya gitu ya. Jiwasraya, Jutaan Asabri, rakyat ya. Indonesia Ya. naruh duit di Hmm. situ, Hmm. yakin karena ini dimiliki oleh pemerintah sehingga Hmm. aman. Hmm. Banyak guru-guru naruh duit di situ untuk Hmm. uang pensiun ketika mereka Ya. sudah tidak Hmm. lagi bekerja, hilang begitu saja. Hmm. Dan sebagian dapat ganti 20%, 25%, Hmm. 30%. Sebagian yang lain belum jelas. Hmm. Hmm. Padahal yang memiliki Jiwasraya ini kan pemerintah Pemerintah, gitu ya. betul. Hmm. Yang duduk dalam posisi-posisi strategis di Jiwasraya, komisaris dan lain sebagainya itu adalah orang-orang pemerintah juga. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat kita itu skeptis, Hmm. begitu. Jadi tidak boleh disalahkan, gitu. Ya, ya. Ya, tadi kalau Anda, Apalagi ya, begini, Mas silakan. Hersu. Hmm. Pada saat yang bersamaan, eh, APBN itu dipangkas habis-habisan. Ah, itu dia. Untuk apa? Dialokasikan ke Hmm. Danantara. Hmm. Jadi masyarakat itu juga merasakan Danantara ini membebani mereka. Jadi harus memberikan return Hmm. yang memadai untuk mereka juga. Dan jangan salah, Mas Hersu. Apa yang disebutkan oleh Pak Prabowo sebagai penghematan APBN Hmm. 36 triliun, itu 306. kan 306 306 triliun. triliun, Hmm. itu kan bukan sesuatu yang konkret. Hmm. Di Indonesia itu APBN yang namanya spending itu Hmm. adalah fakta, pasti terwujud, Hmm. bahkan sering lewat. Hmm. Tapi yang namanya penerimaan itu adalah imajinasi, harapan. Belum tentu terwujud. Nah, Iya, iya, iya. kenapa kita sudah begitu yakin melakukan penghematan, Hmm. padahal uangnya itu belum tentu ada. Aha. Begitu. Dan pada saat APBN mengalami defisit, semua spending tambahan itu bisa diartikan bersumber dari hutang. Ya. Misalnya, pemerintah ingin menggelontorkan modal ke Danantara 300 triliun. Hmm. Pada saat yang bersamaan tahun ini pemerintah akan hutang 600 triliun. Hmm. Hmm. Ini kan artinya 300 itu dari hutang Yes. yang biayanya mahal. Hmm. Bunga SBN tahun ini rata-rata bisa 7,2%. Nah, Hmm. dan antara itu memegang bunga mahal bersumber dari hutang sehingga harus dikelola dengan return yang lebih tinggi dari 7,2%. Hmm. Kalau nanti dana ini ternyata mayoritas ditempatkan di SBN, itu pada teriak pasti. Pasti. Uang SBN Ya. diserahkan Danantara, Hmm. ditempatkan di Hmm. SBN. Hmm. Kalau dalam istilah kelistrikan ini konsleting, Mas. Gimana? Konsleting Gimana? Gimana? ekonomi. Gimana itu? Hmm. Karena ada aktivitas, Hmm. ada ledakan-ledakan gitu ya, yang Hmm. tidak ada dampaknya sama sekali bagi ekonomi, Ah. bagi masyarakat. Iya, iya. Konsleting itu ada ledakan-ledakan, tapi nggak ada
lampu yang nyala, nggak ada Mhm. sesuatu yang bergerak akibat Mhm. energi listrik itu. Ya, ya. Jadi ini harus hati-hati. Dan satu catatan, salah satu kendala bagi Danantara nanti adalah minimnya opportunity untuk berinvestasi. Oh, iya, iya, iya. Itu kali ya, ya, Pilihannya kan ya. hanya Hmm. SBN. Hmm. Kalau ditaruh di situ, Hmm. wait a minute, ini sumbernya kan dari SBN juga. Hmm. Hmm. Jadi ini recycle yang tidak produktif. Kemudian pasar modal. Hmm. Tapi kita tahu pasar modal kita mati suri. Hmm. Karena selama ini didominasi oleh saham-saham yang dipertanyakan lah Ya, kredibilitasnya. digoreng, ya, Masih harga, goreng-gorengan gitu ya. goreng-gorengan itu Hmm. Hmm. sangat dominan. Makanya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, ini Danantara ini uangnya banyak sekali, kemungkinan akan kesulitan mau naruh di mana. Hmm. Masa iya ditaruh di luar negeri, Hmm. rakyat pasti teriak-teriak untuk misalnya untuk Iya. investasi di pasar Hmm. modal luar negeri, rakyat pasti teriak-teriak. Hmm. Kalau ditaruh di SBN, rakyat juga teriak-teriak. Kalau mau digunakan untuk membiayai proyek, 20 proyek strategis, itu butuh waktu. Hmm. Barangkali baru dimulai 2 tahun dari sekarang. Uangnya mau taruh di mana? Hmm. Taruh di pasar modal Indonesia tidak cukup space. Apalagi saham-saham di situ banyak yang, nah, saya usulkan Danantara ini punya pengaruh luar biasa. Gunakan momentum ini untuk memperbaiki pasar modal Indonesia, Hmm. meng-create kolam sehingga mereka sendiri bisa bermain di kolam itu dengan nyaman gitu. Ya, oke. Nah, saya tergoda sedikit lagi ngomongin soal komunikasi tadi ya. Anda karena menyinggung bahwa ini pemangkasan efisiensi dari anggaran. Kan semula sebenarnya yang ditangkap oleh publik soal pemangkasan anggaran itu untuk makan siang gratis. Itu kan yang Hmm. semula. Tiba-tiba muncul Danantara itu. Kemudian saya juga buka-buka ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa dia dijanjikan oleh Pak Erick Thohir itu ada dividen 300 triliun dari BUMN, yang 200 triliun diambil oleh Pak Prabowo, istilahnya begitu. Saya membuka-buka lagi itu dividen dari BUMN selama ini ya. Selama ini itu hanya sekitar sekitar 80-an triliun sekian begitu. Yang tertinggi tahun Ya. 2024 itu. Dan dari mana itu angka 300 triliun diperoleh, itu saya masih penasaran karena kalau kita lihat kan banyak sekali kinerja dari BUMN yang jeblok, terutama BUMN infrastruktur yang kena penugasan-penugasan itu malah bukan hanya jeblok, banyak yang terancam gulung tikar gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara profit BUMN sangat mudah dimanipulasi, Mas Herso. Hmm. Gimana gimana? Misalnya, pemerintah dengan mudah membuat Pertamina dan PLN untung besar. Ya Caranya? caranya mengatur harga listriknya dinaikin, subsidinya Hmm. dibesarin, gitu. Jadi ini Hmm. dua BUMN besar itu kantong kiri kantong kanan, Jadi ini gitu ya. financial engineering juga dong ya? Oh, ada unsur itu dan bisa dilakukan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah angka 300 triliun Hmm. dividen itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak Mas mungkin. Hersu barusan menyampaikan Hmm. tahun 2024 Empat. ya, Hmm. dividennya sekitar 80 triliun. 80 sekian, saya Itu lupa angka persisnya, tapi pokoknya ya itu tertinggi 80 triliun katanya. Iya. tertinggi. Hmm. Tetapi itu pun dalam kondisi ekonomi yang masih relatif bagus daripada 2025. Mhm. Mhm. Jadi keuntungan BUMN dugaan saya akan sedikit lebih rendah Mhm. tahun ini. Oke, asumsikan 300 triliun. Kalau 300 triliun itu total net income BUMN masih mungkin. Mhm. Mhm. Ya. Tapi net income ini kan kita harus pisah, Mas. Tidak semua net income itu sifatnya cash, sehingga tidak bisa dibagi dalam bentuk dividen. Misalnya apa? Ada orang membeli, membayarnya nyicil. Itu wujudnya adalah tagihan. Ya. Kemudian wujudnya working capital. Jadi 300 triliun sebagai net income, oke, asumsikan itu terjadi. Tapi tidak semuanya bisa dibagi karena non cash. Yang kedua, BUMN ini kan banyak yang go public, yang sahamnya dimiliki oleh non pemerintah, misalnya Telkom, salah satu BUMN besar. Itu kan pemerintah hanya punya 51%. Hmm. Jadi 49% hak investor lain. Bank Mandiri, kemudian BRI, BNI, dan lain-lain. Itu juga sama. Jadi dari 300 triliun, asumsikan ini terwujud, kira-kira 35%-nya itu bukan hak pemerintah. Hmm. Ya, ya. Kemudian ada lagi yang harus diambil oleh BUMN untuk reinvestment ya. Jadi yang bisa diserahkan ke pemerintah, dugaan saya maksimal 100 triliun. Oke. Nah,
angka penghematan 700 triliun yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu memang mengundang banyak pertanyaan. Nah, Hmm. di kalangan ekonom ini menjadi perdebatan gitu. Angkanya dari mana? Hmm. Secara teknokratis tidak solid, tidak robust. Hmm. Sehingga sangat boleh jadi ujung-ujungnya tidak akan terwujud itu 750. Bisa menghemat 300 triliun aja sudah sangat untung. Ya, ya. Ya, karena kan saya bukan bukan latar belakang saya bukan seorang ekonom, tapi mungkin saya tadinya khawatir apa saya terlalu curiga berlebihan gitu. Sebagai sebagai wartawan sebenarnya bukan curiga, yang kita kembangkan adalah skeptisism ya. Itu selalu kan Ya. media itu harus selalu skeptis setiap kali melihat itu dan dengan membanding-bandingkan data tadi kan. Makanya saya curiga apa yang terjadi kok tiba-tiba bisa melonjak begitu besar ini dividennya jangan saya khawatirnya Pak Prabowo di prank juga begitu loh dan kemudian karena itu kemudian beliau dengan yakin memutuskan membatalkan pengangkatan Mulyaman Hadad mengganti dengan tim yang baru karena ternyata tim yang baru ini bisa menjanjikan duit gede gitu. Ya. Ada satu yang berbahaya sebenarnya, Mas Hersu. Ini kan awal pemerintahan, Hmm. ya, 4 bulan pertama. Biasanya ketika seseorang terpilih menjadi pemimpin, itu dia berusaha membuat narasinya lebih konkret. Yes. Hmm. Berbeda dengan narasi kampanye. Hmm. Kenapa? Karena suksesnya dibandingkan dengan narasi konkret itu. Hmm. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, pemerintah itu setelah memegang tampuk kekuasaan, bukannya kemudian membuat narasi yang lebih konkret, tapi melipat gandakan narasi optimis itu. Masih kayak kampanye terus gitu ya. Nah, narasi itu seperti masih narasi kampanye gitu ya. Dalam konteks optimisme itu boleh-boleh saja, tetapi ketika optimisme itu tidak didukung oleh realita, kemudian langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan tidak didukung oleh proses teknokrasi yang proper, yang komprehensif, lengkap, ujung-ujungnya kekecewaan ini. Hmm. 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 Apalagi di awal kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo kan 80,6% Iya, ini menurut iya dan iya, Kompas. iya, ya ini bubble juga ini rasanya. Ini bubble. Iya. Nah, coba bayangkan ketika janji tentang tidak ada PHK ternyata nggak berhasil Ya. diwujudkan. Hmm. Janji tentang makan bergizi gratis yang luar biasa ternyata mengecewakan masyarakat. Kemudian janji terkait penghematan itu ternyata tidak terwujud. Hmm. Janji terkait Danantara ternyata tidak terrealisasi. Eh, Bahkan misalnya gitu ya, justru muncul masalah-masalah di Danantara. Hmm. Nah, ini akan sangat sulit mengelola kekecewaan publik itu. Padahal sekarang ini masyarakat, publik, mahasiswa sedang super sensitif. Betul. Ada statement yang salah Pak Prabowo saat acara Gerindra saja itu Ya. sudah kemudian membuat demo meluas di mana-mana begitu ya. Jadi ke depan saya rasa harus ekstra hati-hati. Itu bukan Komunikasi salah pemerintah itu, ini harus blunder itu dijalankan. bukan. Itu blunder. Ya, komunikasi pemerintah harus di dilakukan dengan proper gitu. Sebenarnya pemerintah punya tim komunikasi yang lengkap, besar begitu ya. Tapi saya melihat teman-teman di tim komunikasi ini tidak mendapatkan informasi yang akurat, Yang Anda maksud informasi di terkini. kepresidenan ya, kantor komunikasi Ya, presiden. Ya. tidak ada tidak ada eh, informasi atau akses langsung kepada presiden. Yes. Hingga Hmm. dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika tampil di TV bersama dengan rekan-rekan itu, Hmm. rekan-rekan yang qualified itu kasihan. Hmm. Karena seringkali pengamat justru lebih paham Ya, ya, detailnya. ya blundernya jelas Sehingga ketika mereka harus, LPG ya. Ketika LPG, ya ketika juru bicaranya betul, mendukung, tapi ternyata Pak Prabowo ya, membatalkan. ya. Hmm. Jadi mereka seperti ragu-ragu Hmm. menjawab. Mereka menggunakan improvisasi Hmm. menjawab. Dan improvisasi ini seringkali justru memperburuk situasi. Yang diperlukan sebenarnya seperti Andi Marangeng, Ya, zaman Pak SBY dulu. ya kan dia Satu melekat, orang saja melekat dengan Pak yang kredibel SBY. Ya. melekat gitu. Hmm. Hmm. Sehingga tahu betul apa sikap presiden ketika Yes. ditanya wartawan bisa Ya. menjelaskan dengan sangat confidence begitu. Hmm. Hmm. Kalau timnya terlalu banyak, ada risikonya juga. Hmm. Selain tidak efisien dari sisi anggaran, Hmm. ini bisa diadu oleh media antara jubir yang satu dengan yang lain. Ini betul.
betul. Ya karena posisinya mereka sama dengan wartawan, sama-sama nguping aja, bukan bukan nggak dapat 100% information gitu ya kan? Ya, jangan-jangan juga sumbernya dari media-media gitu. Oh, oke, oke, oke. Baik, kita udah sedikit banyak menguliti, tapi seperti biasa supaya tidak terjebak pada nyinyirisme, gitu. Ya, Anda tadi menyebut koncoisme. ya, Apa yang bisa ya. dilakukan? Oh, oke, sudah kadung udah berdiri dan ini yang dipertaruhkan bukan hanya duit rakyat tapi reputasi Hmm. Pak Prabowo yang dipastikan nih Pak Prabowo tidak akan nyalon lagi nih harusnya kalau Danantara ini gagal gitu. Apa yang harus bisa dilakukan supaya itu sukses? Saya rasa ada beberapa eh, variabel penting yang Hmm. harus dimiliki oleh Danantara ini. Yang pertama, ini harus dipimpin oleh profesional betul, Mhm. yang punya kredibilitas di bidang ini. Hmm. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada politisasi. Hmm. Sehingga kalau politisasi udah masuk, runyam ini. Hmm. Kemudian yang ketiga, proses GCG-nya itu harus bagus. Hmm. Pengawasan internal maupun eksternal. Ya, internal kita tahu ya, ada yang namanya Dewan Pengawas, kemudian ada komisaris, kemudian ada apa, internal Penasehat, audit, ada bahkan ada audit, penasehat. penasehat. Kalau penasehat itu lebih untuk apa, membangun persepsi positif di nasional maupun internasional. Nah, tapi yang tidak kalah penting eksternal, Mas Mhm. Ersu. Mhm. Ini secara sadar dan antara harus membuat seluruh proses strategis penyusunan regulasi, penunjukan orang-orang penting sebagai proses yang transparan. Mhm. Publik bisa melihat. Karena begini, hanya dengan transparansi politisasi bisa dihindari. Ya, 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 ya. Kalau tidak ada transparansi, politisasi itu akan masuk Mhm. melalui berbagai celah yang ada. Mhm. Jadi eh, tikus itu takut kegelapan. Mhm. Kalau ada ruang gelap, lampu dinyalakan gitu. Kalau di situ ada tikus kan lari, Mhm. terbirit-birit. Untuk apa Mhm. mereka? Karena mereka takut dengan transparansi, takut terlihat. Karena mereka paham apa yang mereka lakukan, sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik rumah. Jadi simpel aja, transparansi dijalankan sejak awal ini. Ya, ya. Proses Nah. seleksi ini. Dan bahkan saya termasuk yang sangat mendukung kalau Danantara ini, kalau memang diperlukan, merekrut ekspat-ekspat. Apakah Hmm. itu di Dewan Pengawas atau di badan pengelolanya gitu. Kalau memang mereka ekspertisnya bisa kita serap, kita manfaatkan, kenapa tidak? Saya justru melihat dengan masuknya ekspat itu memberi kesempatan belajar bagi eksekutif kita begitu ya untuk meningkatkan level. Tadi Mas menyinggung penasihat. Menurut saya juga tidak masalah begitu ya. Ketika penasihat-penasihat itu kita rekrut beberapa tokoh internasional. Karena Oke. ini akan mengangkat profil dan Ya. antara di tingkat global juga gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin ekspat di situ Dewan Pengawas ada Tony Blair ya, mantan Perdana Menteri Inggris yang terlama. Tapi saya melihat juga responnya di media sosial tuh sangat negatif dan itu bukan sekedar nyinyir ya, karena mereka menyodorkan fakta-fakta yang cukup kuat. Bagaimana track record dari Tony Blair ini? Ya termasuk kalau di sentimen politik secara secara hak asasi manusia dia penjahat perang, kayak mendukung serbuan ke Irak, kemudian dia ternyata pernah ngemplang pajak ketika dia membeli membeli apa apartemen kan gitu Ya, dan kemudian juga track recordnya lembaganya Tony Blair ini banyak sekali menjadi advisor beberapa pemimpin yang otoriter di kawasan Asia Tengah gitu antara lain Kazakhstan. ya. Kalau di Indonesia catatan yang paling kental terkait Tony Blair adalah Dewan Penasehat IKN. IKN, yes, dan itu gagal total Tidak ya. ada satupun Ya, investor yang masuk begitu ya. yes. Hmm. Jadi menurut saya pemilihan Dewan Penasehat, bukan Dewan Pengawas ya, Dewan Ya. Pengawas Hmm. kalau bisa orang-orang yang full time. Karena ini punya konsekuensi hukum luar biasa. Dewan Pengawas itu seperti Hmm. komisaris. Tapi kalau penasehat, boleh menggunakan tokoh global. Kalau Tony Blair, ya track recordnya di Indonesia kan IKN. Yes. Mhm. Ketika Pak Jokowi mengumumkan apa penasihatnya ada Tony Blair ini segala macam gitu Mhm. kan. Mhm. Tapi yang masuk kan bukan investor global seperti yang diharapkan. Mhm. Nah, nama-nama seperti yang punya kredibilitas seperti Jeffrey Sachs, kemudian Joseph Stiglitz,
Hmm. Ray Dalio, itu menurut saya layak untuk dipertimbangkan. Bahkan kalau bisa approach Warren Buffett, Hmm. itu Ya, akan ya, sangat sangat luar biasa. Tapi memang harus dilihat, mereka ini mahal kan? ya, betul, betul. Cost efektif juga Hmm. gitu. Apa yang dikeluarkan oleh Danantara dalam bentuk paket bagi mereka itu juga harus sepadan dengan benefit yang diperoleh oleh Ya. Danantara. Ya, ini kan baru level di atas ya. Dan nanti kita ini pos-pos di bawahnya belum diisi. Dan ya, berkaitan dengan tadi tradisi kita koncoisme, nepotisme, kemudian tim sesisme segala macam. Ini bahaya sekali kalau kemudian ternyata yang masuk itu isinya adalah tadi tim-tim ses yang sampai sekarang belum tertampung di kekuasaan sebagai komisaris atau apa. Kemudian buzzer yang itu pengalaman di masa lalu kan begitu. BUMN kita Ya, banyak sekali menampung komisaris buzzer loh di BUMN kita. ya, ini kan sedang disusun draft PP Mhm. terkait keorganisasian. Saya sudah membaca draftnya. Draftnya oke sih. Draftnya. Moga-moga nanti implementasinya juga bisa bagus. Bahkan saya mengusulkan begini, pembentukan Danantara itu dijadikan momentum untuk bersih-bersih BUMN. Jadi ketika BUMN ingin mencoba membersihkan dirinya agak sulit karena loh kan dulu Bapak juga terlibat dalam proses ini. Ya, tapi kan Bapak kan yang orang-orangnya masih ABCD. itu Mas Mas Wija. Nah, ini nanti ada di tangan eh, bukan Dewan Pengawas, tapi Badan Pelaksana. Jadi CEO dan timnya Mhm. untuk mengisi posisi-posisi strategis di BUMN. Saya Mhm. usulkan simpel, Mas. Kan DNA-nya akan dibikin korporasi dan Mhm. profesional. Proses seleksinya juga harus profesional. Mhm. Saya usulkan meng-hire 3 atau 4 headhunter company Mhm. global dan nasional terbaik untuk melakukan seleksi. Mhm. Dan prosesnya harus terbuka. Mhm. Selama masih menggunakan cara-cara lama gitu, buzzer yang tidak punya kredibilitas, direkrut untuk posisi komisaris dan seterusnya, maka bisa dijamin nih Danantara tidak akan berhasil. Dan gagalnya Danantara itu akan sangat menampar kita semua. Mhm. Bayangkan Mas Hersu, BUMN itu kan telur emas Yes. milik kita semua. Mhm. Tadinya terserak gitu ya. Betul. Sekarang dikumpulkan jadi Mhm. satu dalam keranjang yang namanya Danantara. Mhm. Kalau Danantara ini tumpah, keranjang ini Ya. tumpah, Pecah tumpah semua telur. sudah Mhm. Mhm. mimpi rakyat Indonesia gitu. Ya, ya, ya. Oke, ini eh, terakhir ya pertanyaannya. Saya kalau lihat situasi semacam ini, apakah Anda masih bisa menyisakan optimisme, atau Anda sama seperti juga para netizen dan juga pasar yang larut dalam soal skeptisisme terhadap Danantara ini? Ya, saya cenderung dalam posisi giving the benefit of the doubt. Oke. Percaya sampai ada indikasi tidak bisa dipercaya. Kalau ada indikasi Ya, tidak bisa dipercaya, ya, kita kritisi habis-habis, ya. habis-habisan. Tapi Nah, jangan sampai tumpah ketika dulu ya, keranjangnya jangan ya, sampai tumpah dulu dan telurnya udah pecah semua ya. wah iya itu. Hmm. Menurut saya, menurut menjawab pertanyaan Mas Hersu tadi, saya akan memberikan jawaban saya percaya atau tidak 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Setelah PP ini dijalankan, kemudian setelah melihat proses seleksi orang-orang di Danantara, apakah profesional atau ada koncoisme, nepotisme, tim sesisme, Hmm. dan bahkan ada unsur politisasi di dalamnya. Jadi kasih waktu 3 bulan, nanti saya akan sampaikan, oh ini akan sukses atau ini akan berantakan gitu. Yes, siap. Eh, eh, apa? Ini adalah masa-masa sangat kritikal di mana para pimpinan dan antara di Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana akan menyusun Ya, platform organisasi ini ke depan. Jadi 3 bulan ini harus betul-betul fokus, libatkan pihak luar, pengamat, ahli, ekonom untuk membahas ini, memberikan masukan, ya, bahkan kalau perlu civil society. ya. Jadikan ini proyek bersama Oke. dari sisi Oke. itu ya, Hmm. bukan proyek eh, kelompok tertentu saja. Hmm. Ya, ya, ya. Itu. Oke, jadi kita perlu tegaskan ya posisi kita, saya kira ya, Mas Wijaya, ya, bahwa kita bukan orang seperti yang dibilang Pak Prabowo bahwa orang Indonesia itu karakternya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang.
Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa pada ini kita susah semua, ya. Yang Iya, terjadi ya. iya. Ya. Saya rasa narasi itu, nah begini juga narasi-narasi seperti itu harus di apa? Dikurangi. Mhm, mhm. Narasi-narasi yang menyudutkan rakyat gitu. Ya, Karena rakyat ini kan pada prinsipnya dalam posisi yang sedang sangat merana sekarang, sangat betul. sensitif ya. Ketika narasi seperti itu dikeluarkan, maka rakyat akan membalas dengan lipat ganda gitu. Mhm. Suasana situasinya menjadi sangat tidak kondusif. Kembali, komunikasi harus dibetulin begitu. Yes, yes. Oke. Baik, terima kasih, Mas Wijah. Kita ketemu lagi 3 bulan, tapi saya berharap itu dalam situasi yang Siap. lebih positif, gitu ya. Ya, Harapannya saya ya. akan menyampaikan jawaban saya ke Mas Hersu dan hopefully jawabannya adalah optimisme. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mas Makasih Mas ya, Hersu. ya. Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.